Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Apa kabar kalian? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan diberikan kesehatan selalu. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan karuniakan kepadaku kepahaman. Hai anak-anak ibu yang soleh dan soleha, bertemu lagi kita dalam pelajaran 8 ya, dengan judul Mari Berperilaku Terpuji. Kali ini ibu akan membahas tentang perilaku terpuji, yaitu mengenai rendah hati. Rendah hati artinya merendahkan diri tanpa menghina dan meremehkan harga diri. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Lawan dari rendah hati adalah tinggi hati, atau juga bisa disebut dengan sombong, atau lebih dikenal dengan takabur. Rendah hati termasuk akhlak terpuji, atau disebut juga dengan akhlak mahmudah. Jika kita bersikap rendah hati, akan memunculkan rasa persamaan, menghormati, dan menghargai orang lain, serta sikap toleran dan lainnya. Sedangkan jika kita bersikap takabur nih atau sombong, apa yang dapat ditimbulkan? Ya, yang dapat ditimbulkan adalah sikap dengki, iri, marah, dan egois, atau artinya mau menang sendiri. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, hal-hal yang menumbuhkan sikap rendah hati apa saja ya? 1. Menumbuhkan dan menanamkan pada diri untuk tidak bersikap sombong atau takabur. 2. Menumbuhkan dan menanamkan kesadaran proses penciptaan manusia. Yang 3, menyadari hidup di dunia hanya sementara. Yang 4, menghindari sikap bermewah-mewahan. Sedangkan yang 5, selalu bersyukur, menjadi pemaaf dan penyabar. Anak-anak ibu, kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita apa saja? Yang pertama, dalam pergaulan sehari-hari, beliau lebih dahulu mengucapkan salam. Bagaimana kalau kita salam kepada sesama umat muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau misalnya non-muslim bagaimana? Selamat pagi, atau jika kita bertemu pada siang hari selamat siang, jika malam hari selamat malam. Dan tidak lupa Rasulullah berjabat tangan dan tidak membeda-bedakan orang lain, mau orang itu kaya atau orang itu miskin. Yang kedua, berusaha sekuat tenaga supaya kaumnya maju dan tidak terbelakang. Dan yang ketiga, panutan atau teladan dalam sikap sopan santun, baik bagi umatnya yang muslim maupun non-muslim. Lanjut anak-anak, sekarang contoh sikap rendah hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah tadi. Yang kedua, menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Yang ketiga, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. 4.
suka menolong dan memberi kepada orang lain tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Yang kelima, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Mau teman itu miskin, mau teman itu kaya, mau teman itu pintar, atau biasa saja. Yang keenam, bersikap tenang dan sederhana. Anak-anak ibu, jika kita bersikap rendah hati, akan ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Membuat orang bertambah mulia, menghindari diri dari sifat sombong. Yang ketiga, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu, sekarang waktunya kita menonton bersama-sama kisah seorang raja yang memiliki sikap rendah hati. Aduh, satu-satu, Kus. Nggak ada larangan dari tadi juga. Ya, bagaimana sih ini? Ceritanya belum mulai, makanannya udah habis. Tahu tuh si Engkus, dasar rakus. Tenang, masih ada. Tuh kan, untung Engkus habisin. Kalau enggak, belum tentu keluar tuh makanan. Tuh ngaruh atuh. Sisain Abah ya. Abah, datang kok nggak bilang-bilang. Kayak hantu aja. Hus, Emir. Habis kalian ramai sekali sampai tidak dengar Abah datang. Iya, Bah. Maaf. Singkongnya enak sih. Iya, enak. Kalian sudah siap dengerin cerita Abah? Siap, Bah. Siap, Bah. Baiklah. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang sangat besar kekuasaannya. Raja ini memiliki istana yang sangat megah dengan taman-taman yang sangat indah. Raja ini memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Namun, belakangan ini sang raja sedang gundah gulana. Ia banyak merenung, seakan masih ada yang kurang dalam hidupnya. Dia selalu gelisah. Raja itu bernama Ibrahim bin Adam. Ya Allah, bukannya aku kurang bersyukur kepadamu, namun aku merasakan kejenuhan dalam hidupku ini. Aku ingin menyepi untuk mengabdi kepadamu. Salman! Saya, tuanku. Ada yang bisa saya kerjakan? Tolong siapkan beberapa potong pakaian untukku bepergian. Hah? Tuanku mau kemana? Kamu tidak perlu tahu. Kamu siapkan saja. Oh ya Salman. Pilihkan yang biasa-biasa saja. Aku tidak mau direpotkan dengan pakaian kerajaan. Baik, tuanku. Demikianlah, pelayan pun segera menyiapkan permintaan Ibrahim dengan penuh tanda tanya di hati dan pikirannya. Aneh tuanku ini. Tidak biasa-biasanya. Mau kemana beliau ya? Raja pun berkelana dan menyerahkan kerajaan untuk diperintah oleh Perdana Menterinya.
raja menyamar menjadi rakyat jelata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau mencari siapa? Saya Ibrahim. Saya ingin bertemu pemilik tempat ini. Saya ingin mencari pekerjaan. Oh, begitu. Aku pemilik kebun ini, dan kebetulan aku sedang mencari seseorang untuk merawat kebunku. Apakah kamu bersedia? Oh, tentu saja. Aku bersedia. Terima kasih atas kebaikan Tuan. Bagus kalau begitu. Mulai hari ini, engkau sudah mulai bekerja. Jagalah kebunku dengan baik. Aku percayakan semuanya kepadamu. Baik Tuan, terima kasih. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya akan jaga dan rawat kebun Tuan. Bagus. Sejak saat itu, sang raja menjadi tukang kebun. Pagi-pagi sekali dia sudah di kebun. Kadang mencangkul, memeriksa buah-buahan, kadang membersihkan rumput-rumput liar, kadang memberi pupuk dan lain-lain. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan oleh sang raja. Pekerjaan yang betul-betul melelahkan dirinya. Namun tetap dijalaninya dengan penuh sukacita. Karena inilah yang dia inginkan, menjadi orang yang biasa saja. Masya Allah, buah ini begitu ranum. Wah, kebetulan aku sedang haus. Astagfirullah, ini punya majikanku. Tidak boleh aku makan tanpa seizinnya. Demikianlah, sang Raja Ibrahim bin Adham tidak berani memakan buah yang bukan miliknya. Dia tidak mau mencuri. Sampai suatu hari, sang pemilik kebun datang melihat-lihat kebunnya. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan kebunku, hai Ibrahim? Alhamdulillah, pohon apel kita berbuah sangat banyak. Baru setengah hari saja sudah kudapat 20 keranjang. Bagus, bagus. Kalau begitu, tolong bawakan aku apel yang paling manis dari hasil kebunku. Silakan dicoba, tuanku. Hah? Ibrahim, ini sama sekali tidak manis. Ambilkan aku yang lain. Baik, Tuan. Wahai Ibrahim, aku heran denganmu. Kau sudah lama menjaga kebunku ini. Tidakkah kau tahu mana yang asam dan yang manis? Maafkan saya, Tuan. Apa? Kamu tidak tahu? Tidak tahu, Tuan. Lalu apa kerjamu selama ini? Keterlaluan kamu, Ibrahim. Diomeli seperti itu, Ibrahim tidak marah, Bah. Ia tidak. Saat itu kan dia sedang menyamar. Kok bisa tidak marah sih, Bah? Cucuku sekalian, Ibrahim bin Adham memang sedang melatih dirinya untuk senantiasa sabar dan rendah hati. Dia tidak mau membalas kemarahan majikannya saat itu. Subhanallah, luar biasa ya. Kok Raja Ibrahim bodoh sekali sih, Bah? Nggak bisa memilih buah yang manis. Bukannya bodoh, Emir.
Itu semua ada sebabnya. Dan Ibrahim bin Adham pun menyampaikan kepada majikannya. Ibrahim, jawab pertanyaanku. Berapa lama kamu bekerja di kebunku? 3 tahun, Tuan. Sudah sekian tahun kamu bekerja masih tidak tahu mana apel yang manis. Coba jelaskan apa masalahmu. Tuan, bukankah saya ini diamanatkan hanya untuk menjaga dan merawat kebun saja? Ya benar. Itu sudah saya lakukan, Tuan. Lalu, apa hubungannya dengan pertanyaanku? Begini, Tuan. Bukankah Tuan belum pernah memberikan izin kepada saya untuk mencicipi buah ini? Iya. Lalu kenapa? Maafkan saya, Tuan. Selama ini Tuan belum pernah mengizinkan saya. Maka belum satu buah pun yang berani saya cicipi. Saya tidak mau melanggar amanah Tuan. Saya tidak mau mengambil yang bukan hak saya. Subhanallah. Luar biasa orang ini. Sedemikian amanahnya sampai tidak pernah mencicipi hasil kebunku. Walaupun aku tidak melihatnya. Astagfirullah, Ibrahim. Jadi karena itu kau tidak bisa membedakan apel yang manis dan yang asam. Subhanallah. Jika demikian, maafkan aku, Ibrahim. Aku yang salah. Kamu sungguh orang yang sangat mulia. Maafkan aku. Begitulah kisah Ibrahim bin Adham, seorang yang sangat alim dan bijaksana. Orang yang sangat taat beribadah kepada Allah, baik dikala sendiri maupun bersama. Ini yang harus selalu kita contoh. Janganlah kita hanya taat kepada Allah apabila banyak orang saja, tapi dikala sendiri justru menjadi orang yang malas dan berbuat dosa. Dan hendaklah kita selalu menjaga amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain. Emir juga amanah, Bah. Oh ya? Apa itu, Emir? Emir selalu makan kalau disuruh makan. Engkus juga sangat amanah. Kalau kamu bagaimana, Kus? Kalau disiapin makanan, pasti Engkus abisin. Itu mah bukan amanah, Kus. Itu mah rakus. Engkus, ayah wah. Alhamdulillah ya anak-anak ibu, kita sudah belajar bersama-sama hari ini. Belajar mengenai bagaimana kita memiliki sikap rendah hati dan menonton tentang seorang raja yang memiliki sikap rendah hati. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, tugas pengetahuan. Silakan kalian mengerjakan soal 1 sampai 10 di buku tulis agama kalian. Dan yang kedua, tugas keterampilan. Silakan kalian ceritakan kembali secara singkat kisah raja menjadi tukang kebun. Divideokan ya anak-anak. Dan jangan lupa semua tugasnya, baik tugas pengetahuan maupun tugas keterampilan, silakan kalian kirimkan ke guru agama Islam kalian masing-masing. Sampai jumpa ya di pembelajaran ibu selanjutnya minggu depan. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar bersama-sama. Dan jangan lupa tetap giat belajar ya anak-anak. Selalu menjalankan protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Serta jangan lupa juga ya, klik like, subscribe, dan komen. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.